Ya, selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MYM. Dan pagi hari ini saya mau membahas mengenai satu tulisan di website saudara, yaitu mengenai pendeta-pendeta karismatik di luar negeri ya, dan juga ada kaitannya dengan gereja karismatik di dalam negeri yang tukar mimbar dengan honor, atau istilah itu biasanya PK ya, persembahan kasih ya, yang luar biasa besarnya saudara. Ya, betul-betul di luar nalar ya saudara ya. Sampai berjumlah 300 juta rupiah. Ya, nanti saya akan tampilkan website yang membahas itu saudara, tapi sebelumnya saya cek audio dulu ya. Audionya bagus ya. Jadi saya akan tampilkan website yang membicarakan hal itu saudara. Tapi saya mungkin tidak akan sebut nama di sini saudara, karena ini juga menyangkut dengan ada pendeta di Indonesia dan gereja di Indonesia yang juga ada hubungannya dengan tukar-tukar mimbar ini saudara, dengan honor yang fantastik seperti itu ya. Ya, saya akan tampilkan satu link saudara, dan nanti link ini saya pikir saya cantumkan di deskripsi video ini sehingga saudara-saudara juga bisa mengakses langsung ya. Tapi itu tulisan dalam bahasa Inggris ya. Baik, saya tampilkan dulu. Ya, kita lihat sebentar ya. Ya, ini saudara ya, dari sudah muncul ya. Ya, sudah muncul. The Royce Reports ya. Reporting the truth, restoring the church ya. Ini kayaknya punya Kristen juga, media punya Kristen ini saudara ya. julieroyce.com ya. Ya, nah judulnya ini saudara, judul tulisannya analisis ya. Top 10 churches that participated in Hillsong Family's celebrity preachers scam. Saudara tahu maksudnya ya? Ya, mungkin yang paling menarik yang bagian terakhir saja ini ya, celebrity preachers scam ya. Jadi ini analisis ya saudara, analisis yang mengenai 10 gereja top 10 ya. 10 gereja yang top ya, yang berpartisipasi di dalam keluarga Hillsong ya. Ini Hillsong ini kan gereja yang di Australia itu saudara, tapi ada di mana-mana di seluruh dunia saya pikir ya, gereja Hillsong ini. Tapi asal mulanya Australia kalau saya tidak salah ini ya. Jadi ini menceritakan tentang gereja-gereja yang berpartisipasi di dalam keluarga Hillsong begitu ya. Keluarga Hillsong ya, tapi ini saya potong di sini saudara. Sebetulnya lanjutan ini ya, Hillsong Family's Celebrity Preacher Scam ya. Jadi ini terjemahannya gini ya, yang berpartisipasi di dalam penipuan pengkhotbah selebriti di Hillsong Family, yaitu maksudnya ya. Jadi mungkin yang paling menarik yang bagian terakhir saja itu ya, celebrity preacher scam ya, tipuan ya, penipuan tipuan pengkhotbah selebriti ya, selebritas ya. Ya ini saudara ya, saya tidak kenal orang-orang yang difoto ini saudara. Ya, ini nanti saudara saya tampilkan di di deskripsi video ini sehingga saudara bisa baca sendiri ya. Dan ini menyinggung juga salah seorang pendeta di Indonesia saudara, saya percepat saja ya. Salah seorang pendeta di Indonesia yang juga ikut berbagian diundang ke gereja itu, dan gereja yang di Indonesia juga mengundang pendeta di gereja Hillsong, dan kemudian honornya gila-gilaan saudara ya. Saudara baca sendirilah nanti ya.
paling tidak itu ada yang sampai 300 juta, saudara, honornya. Tukar mimbar yang luar biasa ini, saudara. Ya, itu sebab mungkin banyak orang tukar mimbar ya. Ini biasa terjadi di gereja Protestan juga, saudara ya. Kan pendeta Protestan itu kan dia tidak punya sumber apapun kecuali honor dari gereja setiap bulan ya. Protestan loh ya. Protestan dalam pengertian Protestan yang apa namanya, yang Presbyterian, yang ada pengaruh-pengaruh Reform Belanda atau pengaruh Lutheran ya dan lain sebagainya ya. Tapi kalau yang karismatik atau Pentakosta itu saya tidak tahu ya. Kalau karismatik, gereja karismatik yang kaya-kaya itu justru biasanya pendetanya itu yang mengelola seluruh keuangan yang ada sehingga dia sangat-sangat kaya dan sangat-sangat menguasai seluruh aset dan keuangan gereja. Itu sebabnya sering terjadi rebutan aset, rebutan keuangan di dalam gereja-gereja seperti itu ya. Dan ada satu gereja besar sekali di Indonesia ini, saudara tahu ya, di mana anak sama bapak itu bisa saling berkelahi, pendeta sama menantunya bisa saling berkelahi, anak sama menantu bisa saling berkelahi gara-gara aset gereja, gara-gara keuangan gereja yang mungkin jumlahnya sudah triliunan, saudara, triliunan. Ya, itu yang terjadi di karismatik ya, gereja karismatik. Umumnya terjadi di gereja-gereja karismatik. Tapi kalau saya berbicara gereja-gereja Protestan, itu pendeta ya hanya hidup dari honor dari gereja. Dan berapa jumlah honor dari gereja itu ya bergantung kebijakan gerejanya ya. Kalau gerejanya mampu, ya honornya baguslah ya. Kalau gerejanya tidak mampu, tergolong tidak mampu, ya pendeta harus hidup prihatin. Nah, itu yang terjadi di gereja-gereja Protestan. Tapi kadang-kadang di gereja Protestan ini ya, kita belum singgung karismatik. Ada pendeta-pendeta tertentu yang suka tukar mimbar. Ya, suka tukar mimbar. Ya, kemungkinan juga itu dikotori oleh motivasi uang. Bisa jadi ya, saudara ya. Karena dari gereja sendiri hanya terima setiap bulan ya, dengan honor yang ya bergantung gereja mau kasih berapa ya. Lalu kemudian nanti kalau tukar mimbar misalnya, dia pergi ke gereja lain tukar mimbar di sana, dia kan dapat honor itu, saudara ya. Ya, jadi dengan tukar mimbar seperti itu dia dapat honor. Nanti pendeta yang dari gereja satunya lagi yang juga terima setiap bulan sesuai kebijakan gereja, nanti kalau tukar mimbar diundang di gereja yang lainnya lagi, ya dapat honor kan begitu, saudara ya. Itu sebabnya mungkin banyak pendeta yang suka tukar-tukar mimbar. Kalau saya sendiri, saudara tidak terlalu mementingkan itu, saudara ya. Ya, bukan dari situ kita hidup sebagai seorang pendeta ya. Bukan dari situ. Lalu juga saudara, saya sendiri tidak terlalu apa namanya, ya tidak terlalu mengutamakan undangan-undangan ya. Bahkan ada undangan-undangan yang saya anggap nggak cocok, saya nggak terima, saudara ya. Ya, ada orang berencana mengundang, tapi saya tidak terlalu bersemangat untuk menerima undangan-undangan seperti itu, karena bagi saya lebih baik saya khotbah secara rutin di gereja saya sendiri ya. Saya khotbah secara rutin di gereja saya sendiri ya. Jadi saudara, ini yang di Protestan ya, saudara ya. Nah, kalau yang di karismatik ini saya baru tahu kalau ada tukar-tukar mimbar ya, atau ya tukar-tukar mimbar lah. Nanti saudara baca itu di link yang akan saya sertakan di deskripsi video ini, saudara. Di karismatik itu sering memang gereja seperti bisnis, saudara. Tidak semua ya, saya tidak mengatakan, saya tidak menggeneralisasi. Perhatikan ini baik-baik. Saya tidak menggeneralisasi, tidak semua gereja karismatik seperti itu ya. Tetapi saya melihat pada umumnya, terutama yang mega church itu, gereja seperti bisnis. Gereja seperti bisnis. Bisa jadi pendetanya yang mendirikan gereja itu, dia tidak mempunyai kemampuan khotbah, kemampuan untuk memikat dalam berkhotbah, tapi dia punya kemampuan manajemen yang bagus. Maka tinggal saja dia undang pendeta-pendeta dari luar yang top-top, yang terkenal, dikasih honor yang juga menggiurkan,
Dan tentu saja pendeta undangan itu akan senang karena dapat honor yang menggiurkan. Tetapi ketika dihitung-hitung, dipotong biaya khotbah pendeta honor atau PK pendeta yang diundang itu, dipotong biaya listrik ya, dan semua pemain musik segala macam, kan itu dapat fee semua itu saudara ya. Itu dapat fee semua itu. Maksudnya dapat cuan semua itu. Ya, setelah dipotong-potong masih ada bati ya, masih ada untungnya. Nah, karena masih ada untungnya, maka kemudian dia pikir ini bagus ya. Ini jadi membisniskan gereja. Jadi tidak rasa rugi kalau sewa mall yang besar atau sewa ruangan besar kalau mereka belum punya gedung gereja sendiri. Nah, semua itu sudah dihitung semua dari perongkosannya semuanya, termasuk honor pembicara, semua yang terlibat dalam pelayanan, transportasi segala sesuatu, dan dihitung masih banyak untungnya. Nah, ini pemasukan dari mana? Dari jemaat yang datang. You undang pengkhotbah hebat yang terkenal, jemaat pasti banyak yang datang. Lalu kemudian dengan model bagaimana membuai jemaat itu versi karismatik ya, ya mereka serahkanlah uang mereka, mereka kasih persembahan tidak tanggung-tanggung, mereka kasih persepuluhan. Ya, gereja untung banyak, saudara. Jadi gereja tidak lebih daripada bisnis. Dan ini kecelakaan besar, saudara. Kecelakaan besar. Nah, kita kembali kepada masalah yang dapat honor 300 juta. Poin saya yang pertama adalah apa? Bukan masalah gereja mampu atau tidak mampu ya. Artinya begini, kalau gereja itu mampu memberi honor sebesar itu, kenapa tidak ya? Dan bagi gereja yang asetnya sudah triliunan, saudara, mega church yang asetnya itu sudah triliunan, keuangannya itu sudah triliunan, maka memberikan honor kepada pengkhotbah untuk satu kali khotbah atau satu kali pelayanan begitu 300 juta, itu bukan sesuatu hal yang sulit ya. Itu hanya uang receh saja bagi mereka. 300 juta itu uang receh bagi mereka. Karena aset mereka triliunan, saudara. Tapi masalahnya bukan itu. Kalau patokannya adalah prinsip bahwa kaya itu relatif. Honor pendeta itu banyak atau tidak relatif begitu ya. Ya kalau pakai prinsip relatif seperti itu ya nggak masalah ya. Orang gereja yang asetnya triliunan kasih honor sekali khotbah pendeta undangan itu 500 miliar pun itu nggak masalah. Tapi bukan itu prinsipnya. Bukan prinsipnya itu bahwa pemberian honor pendeta itu relatif, banyak tidaknya itu relatif. Bukan itu, saudara. Tapi pertanyaan penting saya, etis atau tidak? Ini yang paling penting. Etis atau tidak? Dan saya melihat ini tidak etis. Kenapa? Pertama, yuk coba bandingkan dengan pekerja profesional. Ya. Mereka 1 jam bekerja dibayar berapa? Pekerja profesional ya, di bidang apa saja ya? Termasuk bidang entertainment ya. Ya, entertainment maksudnya hiburan ya. Para artis ya. Mereka bekerja 1 jam itu dihonor berapa? Itu kan bergantung popularitas mereka, saudara. Dan semua itu kan hitungannya kan duit. Ya, semakin populer seorang artis yang perform di satu acara, tentu duit yang dihasilkan dari performnya dia akan lebih besar, sehingga panitia penyelenggara itu berani bayar mahal si artis, kan begitu ya. Nah, coba saudara bandingkan, atau mungkin pekerja profesional dalam bidang lain ya, dalam bidang teknik ya, dalam bidang sains ya, dalam bidang arsitektur dan lain sebagainya, saudara. Atau mungkin artis musik ya, sekali perform itu berapa? Ya, sekali perform berapa? Ya. Nah, saudara, coba saudara bandingkan. Seorang pendeta berkhotbah 45 menit sampai 1 jam. Lalu dapat honor 300 juta atau katakanlah 150 juta, 200 juta begitu. Lalu Anda bandingkan nanti dengan pekerja profesional yang mereka harus bekerja berjam-jam,
atau mungkin dapat proyek untuk beberapa hari, lalu menerima honor sebesar itu. Ya, coba Anda bandingkan, saudara. Dan tentu semua itu ada hitung-hitungan ya. Semakin profesional seseorang dan semakin dia adalah orang yang sangat dikenal di bidangnya, tentu saudara dia akan mendapatkan juga penghargaan atau honor yang jauh lebih bagus ya, ketimbang orang yang kurang terkenal dan kurang pakar di bidangnya, kan tentu akan menerima penghargaan lebih sedikit ya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan poin ini, apakah pendeta-pendeta itu sungguh-sungguh berbobot dalam khotbah mereka sehingga layak mendapat honor segitu besar? Saya tidak sedang menganjurkan bahwa khotbah seseorang diukur dari uang ya. Semakin berbobot khotbah seseorang lalu duitnya semakin banyak. Bukan itu. Saya coba membandingkan dengan pekerja profesional ini. Ya, dengan pekerja profesional ya. Nah, apakah pendeta-pendeta ini dari kalangan karismatik yang tukar mimbar dengan honor segitu luar biasanya, ya 300 juta, apakah khotbah yang mereka berikan berbobot sangat-sangat luar biasa berkualitasnya atau tidak? Sampah-sampah yang mereka keluarkan dari mimbar itu, saudara. Saya berani berkata begitu. Hanya sampah yang mereka bicarakan dari mimbar. Tidak ada sesuatu penggalian Alkitab, sesuatu doktrin atau teologi yang betul-betul beres yang mereka berikan. Lalu dihargai 300 juta. Ini kegilaan. Ini kegilaan, saudara. Betul-betul satu kegilaan. Ya, ini makanya saya katakan ya kepada seorang teman yang mengirim link kepada saya, link website ini tadi. Saya bilang ini penghinaan bagi pekerja profesional. Para pekerja profesional, entah dokter, entah profesor, entah saintis ya, entah artis ya, entah artis, arsitek dan lain sebagainya, pemain musik ya. Mereka dihargai berdasarkan kualifikasi mereka. Kualifikasi mereka semakin profesional dan semakin bagus namanya di dunianya, tentu semakin mahal dia dihargai. Tapi pendeta-pendeta ini gimana? Yang mereka khotbahkan itu apa? Doktrin yang berbobot atau tidak? Yang betul-betul sesuatu pengajaran yang luar biasa hebatnya sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab atau tidak? Kan tidak, saudara. Lalu engkau hargai segitu mahal. Ini penghinaan bagi pekerja-pekerja profesional. Itu alasan pertama mengapa saya katakan ini tidak etis. Ya. Kedua, ini bukan saja penghinaan terhadap pekerja-pekerja profesional, ini juga merupakan penghinaan terhadap orang-orang miskin, rakyat jelata yang kerja setengah mati, bahkan ada yang kerja melampaui batas jam kerja yang seharusnya, sampai lembur-lembur, tapi yang diterima terlalu sedikit dan selalu kurang karena gaji terlalu kecil. Nah, pendeta-pendeta yang terima honor besar sekali khotbah ini, saudara, mereka rasa malu atau tidak, risih atau tidak, kalau mereka memikirkan rakyat jelata yang kerja berjam-jam hanya dapat 1.000-2.000. Kalau saya ini pendeta MYM, saya harus malu. Saya harus malu, saudara, dan saya harus menampar diri saya sendiri. Sangat memalukan itu. Saya menerima sesuatu yang tidak layak saya terima. Ya. Bandingkan dengan orang-orang kecil, saudara, mereka kerja setengah mati, dapat begitu sedikit dan masih kurang. Tidak cukup untuk membiayai keluarga mereka. Sampai masih ngutang-ngutang. Sedangkan engkau enak sekali, pakai jas rapi sekali, pakai Mercy atau pakai itu limousine, ya, datang cuap-cuap tidak berbobot, ya, cuap-cuap tidak berbobot, 45 menit, 1 jam, dapat berapa? 100 juta. Dapat berapa? 200 juta. Dapat berapa? 300 juta. Ini penghinaan terhadap orang-orang kecil. Hanya orang yang tidak punya hati nurani, saudara, yang melakukan hal yang seperti itu.
Hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan, saudara. Hamba Tuhan. You hamba tapi lagakmu seperti raja di atas segala raja, ya. Honormu adalah honor yang luar biasa, ya. Jadi bagi saya ini tidak etis, saudara. Pertama, penghinaan terhadap pekerja-pekerja profesional. Kedua, penghinaan terhadap rakyat-rakyat yang kecil yang mereka kerja berjam-jam tapi dapat honor cuma sedikit dan itu kurang. Kasihan sekali kalau kekristenan seperti itu, saudara. Mak katanya mau menggarami dunia, katanya mau panen besar-besaran. Ini adalah masa penuaian. Ini orang-orang yang seperti itu kan yang biasa teriak-teriak masa penuaian, panen besar-besaran. Omong kosong saja. Kamu panen uang. Kamu bukan panen beritakan Injil, salah. Enggak, maksud saya enggak, ya. Kamu bukan panen beritakan Injil, tapi kamu panen uang jemaat itu. Ya, dan ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, ya. Saya cek audio lagi, saudara, ya. Apakah audio saya tetap bagus atau tidak, ya? Kalau tidak akan bahaya juga, ya. Ya, ini saya stop sharing aja. Ini harusnya saya stop sharing dari tadi. Wajah saya mengecil, ya. Ya, baik ya, saudara. Bagi saya ini penghinaan besar terhadap orang-orang kecil, saudara. Kasihan sekali, saudara, ya. Kasihan sekali. Sangat kasihan. Nah, catatan saya yang berikut adalah apa? Ya, tadi pertama masalah etis atau tidak etis. Kenapa tidak etis? Pertama, penghinaan terhadap pekerja profesional, karena orang yang cuap-cuap 45 menit, 1 jam dapat honor seperti itu, cuap-cuap tidak berbobot, itu penghinaan bagi pekerja profesional yang sungguh-sungguh bekerja secara profesional. Ya. Kedua, penghinaan terhadap orang-orang miskin. Ya, itu yang pertama, tidak etis, ya. Yang kedua, saudara, kalau kita dipanggil untuk melayani Tuhan, dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, namanya hamba Tuhan, maka seharusnya orientasinya itu adalah firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Bukan orientasi duit. Nah, kalau mega church seperti ini, dengan cara manajemen seperti ini, dengan honor gila-gilaan terhadap pengkhotbah tamu seperti ini, itu sama sekali tidak ada prinsip pelayanan di sana yang berpusat kepada firman Allah, berpusat kepada Kristus, berpusat kepada Allah Tritunggal. Tapi yang ada hanyalah cuan, yang ada hanyalah keuntungan material, yang ada hanyalah duit, dan terkutuklah pelayanan yang demikian. Terkutuklah pelayanan yang orientasinya adalah duit, saudara. Nah, ini hamba uang, bukan hamba Tuhan. Hamba-hamba uang, bukan hamba Tuhan, saudara. Terkutuklah pelayanan yang orientasinya adalah duit. Ya. Tidak bisa hamba Tuhan juga disamakan dengan semua orang, ya. Ini prinsip yang salah, dan saya lawan itu. Ya, ada yang mengatakan, loh, orang bisnis, mereka berbisnis, mereka bisa pakai limousine, mereka pakai Mercy, mereka pakai mobil yang harganya miliaran, ya. Ya, mobil yang begitu mahal, mereka pakai hotel bintang 5 yang paling mewah. Ya, mereka gunakan seluruh fasilitas. Masa pendeta nggak boleh? Ya. Masa pendeta nggak boleh. Tapi problemnya, menjadi seorang pendeta bukan masalah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tapi masalah kamu harus merendahkan dirimu dan menjadi hamba, menjadi budak untuk hanya setia memberitakan Injil. Sehingga masalah cuan, masalah fasilitas, masalah penghargaan atau penghormatan orang lain, masalah popularitas, semua masalah itu menjadi masalah yang harus tidak penting dan harus disingkirkan dari orientasi pelayanan seorang pendeta. Kalau Anda tidak memahami ini, tidak perlu jadi pendeta, tidak perlu jadi menyebut-nyebut diri hamba Tuhan. Anda bukan hamba Tuhan.
Anda hamba popularitas, Anda hamba uang, Anda hamba fasilitas, Anda hamba ya yang lain-lain itu, dan bukan hamba Tuhan, bukan hamba firman Allah. Ya, jadi saudara nggak bisa seperti itu. Ya, tapi nanti juga saya akan memberikan keseimbangan ya, karena ada juga jemaat yang kurang ajar ya. Ini ada gereja dan jemaat yang kurang ajar, dan saya mau seimbang saja saudara ya. Tapi saya tekankan dulu poin ini ya. Jadi tidak bisa Anda berkata, masa apa namanya konglomerat itu dia pakai jet pribadi. Seorang pendeta yang memberitakan Injil masa tidak boleh pakai jet pribadi? Anda tidak dipanggil untuk membanding-bandingkan diri dengan yang lain, membanding-bandingkan diri dengan orang kaya. Anda dipanggil untuk menjadi hamba, menjadi budak. Titik. Titik sampai di situ, saudara. Tapi kalau Anda masih mau membanding-bandingkan diri, mau populer, mau cuan, mau juga menikmati jet pribadi, mau juga menikmati limosin, mau juga menikmati kemewahan-kemewahan, Anda tidak perlu jadi hamba Tuhan. Anda tidak perlu menjadi pendeta. Anda lebih baik jadi pebisnis aja, supaya Anda menikmati semua kemewahan itu. Kalau Anda sukses ya, menjadi konglomerat. Ya, ini penting sekali saudara. Ini sangat penting sekali. Maka saya berulang-ulang mengatakan, kemuliaan kehidupan Kristen ini bukan hanya untuk pendeta sih sebetulnya ya. Bukan hanya untuk pendeta, tapi untuk semua orang Kristen adalah hidup bersahaja. Hidup bersahaja tidak berarti Anda nggak boleh kaya. No. Hidup bersahaja tidak berarti Anda tidak boleh banyak uangnya. Bukan itu poinnya, tapi hidup apa adanya dengan sederhana dan bersahaja. Ya, Anda kaya boleh, tidak masalah. Ya, kalau memang Tuhan menganugerahkan kekayaan, no problem itu. Tapi hidup bersahaja, bukan hidup dengan cara flexing atau pamer atau sengaja membuang-buang uang untuk menikmati semua kemewahan kekayaan dunia ini. Mendung uangmu itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang mulia, yang lebih penting ya, dan lain sebagainya. Ya, itu yang pertama ya. Jadi dipanggil menjadi pendeta bukan Anda membanding-bandingkan diri dengan siapapun. Tapi yang kedua, saya memberikan keseimbangannya. Ada jemaat kurang ajar, ada gereja kurang ajar. Menganggap pendeta itu seperti keset. Ya, keset. Dia memang tidak penting begitu ya posisinya. Dia namanya budak, pendeta itu budak ya, hamba Tuhan namanya ya budak, hamba. Lalu mereka asal-asalan kasih honor, jamaat asal-asalan kasih persembahan. Dia tidak tahu pendetanya itu mungkin kebutuhannya apa, anaknya mau sekolah dan lain sebagainya. Peduli amat. Dia kan hamba. Ya memang dia sudah mau korban, lalu kasih honor asal-asalan, kasih persembahan asal-asalan. Lalu nanti kalau berbicara persembahan, orang kurang ajar semacam ini yang paling keras mengkritik persembahan, padahal dia kasih persembahan paling sedikit, saudara. Jadi sorry aja, saya mau memberikan keseimbangan. Ini juga kejahatan. Jadi ada dua kejahatan dalam gereja. Kejahatan model ini tadi, sudah orientasinya cuan, orientasinya kekayaan, orientasinya kemewahan, orientasinya ya pokoknya segala hal yang mewah-mewah untuk sebagaimana ukuran dunia ini, saudara. Itu terjadi di banyak gereja karismatik seperti itu. Gereja yang sudah orientasinya cuan, orientasinya bisnis. Ini kejahatan, saudara. Kejahatan yang kedua yang sebaliknya. Mereka tidak peduli pekerjaan Tuhan, tidak peduli kehidupan pendeta, ya. Tidak peduli dengan pendetanya itu makan atau tidak, dia tidak peduli. Padahal pendetanya melayani dia, memberitakan firman Tuhan, mendoakan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Ya, dia tidak peduli, saudara. Nanti kalau persembahan, paling kecil sendiri, tapi paling besar mulut untuk mengkritik persembahan. Banyak itu orang Kristen kurang ajar seperti ini, dan gereja kurang ajar seperti ini, saudara. Dua-duanya bagi saya adalah kejahatan. Dua-duanya tidak boleh berperan di dalam pekerjaan kerajaan Allah. Ya. Jadi harus bagaimana? Harus ada balance, harus ada keseimbangan. Ya. Pendeta kalau masih pikirin perutnya, bagaimana dia bisa berkhotbah dengan bebas ya? Masih mikirin, waduh anak saya ini uang sekolahnya bulan ini bayar apa ya? Ini anak saya ini
keluarga saya minggu depan makan apa ya? Kalau masih begitu, gimana saudara bisa fokus untuk pelayanan untuk memberitakan Injil? Ya, saudara, jadi jelas ya, saudara ya. Jadi semua itu intinya adalah keseimbangan, dan khusus untuk pendeta. Sebetulnya untuk semua orang Kristen, tetapi pendeta yang berdiri di depan menjadi teladan. Hidup bersahaja itu adalah hidup yang mulia, hidup yang sangat agung, hidup yang sangat mulia. Tidak peduli uangmu berapa banyak, tapi kamu harus hidup sederhana, hidup bersahaja, dan hidup melayani Tuhan sebagai hamba, bukan tuan yang dilayani dengan honor yang begitu fantastik, dengan fasilitas begitu fantastik, ya, dan sesuatu yang begitu mewah. Saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan, saudara. Jadi kesimpulan saya, pendeta-pendeta tamu yang dihonor begitu mahal sampai berbunyi ratusan juta seperti ini, saudara, itu adalah sesuatu kejahatan menurut saya. Ini adalah kejahatan, dan kejahatan ini terjadi di gereja. Ya baik, saya pikir itu, saudara ya. Mungkin ada tulisan-tulisan di live chat yang bisa saya komentari. Ini komentar-komentar bodoh sekali ya. Ini tidak mendengar ulasan saya secara lengkap lalu dipotong-potong lalu beri komentar ya. Orang bodoh seperti ini tidak mungkin bertumbuh iman ya, saudara ya. Tidak mungkin bertumbuh iman. Orang banyak menghina-hina saya ya, tapi mereka tahu saya sesungguhnya siapa atau tidak? Mereka tidak tahu. Cuma lihat di sini ya. Kalau mereka lihat saya begini ya, saudara ya, dan tampilan seperti ini, mikirnya apa? MYM ini kurang makan begitu ya. MYM ini, maka kadang-kadang saya bilang orang kurang makan kok bisa studi di Belanda ya, bisa studi di luar negeri ya. Ya kadang-kadang begitu, saudara. Lihat penampilan saya ini kurang makan. Tapi kalau nanti saya bicara sedikit mengenai bagaimana gereja menjalankan pelayanan, kita harus memberi persembahan dan lain sebagainya, ya orang mulai pikir lagi, Muriwali ini kekayaannya berapa ya? Dia makan uang persepuluhan berapa ya? Ini orang gila, saudara. Orang kayak gini itu tidak bisa bertumbuh iman mereka, saudara. Kasihan sekali orang seperti ini. Orang-orang Katolik itu menyerang saya, saudara. Orang-orang Katolik, saudara, menyerang saya secara pribadi. Hei Muriwali, katanya, hidup miskin, coba berani kamu enggak? Jual semuanya, mobil jual, semua jual katanya. Maka saya pernah tulis, saudara, kita tidak dipanggil untuk menjual semua harta milik kita lalu hidup miskin, dan kemudian kita menjadi kere sekali, lalu disebut inilah cara Kristen. Itu cara kafir. Itu cara kafir itu. Saudara, Anda kalau punya sesuatu, tidak dituntut Anda jual semua itu, lalu Anda miskinkan diri, lalu hidup melarat, lalu pergi bertapa di pegunungan begitu. Ini cara kafir, ini bukan cara Kristen. Yang dituntut dari orang Kristen itu hidup bersahaja, hidup sederhana, hidup bersahaja. Itu yang dituntut dari seorang Kristen. Ya. Tapi pendeta seperti saya serba salah, saudara. Saya tampil apa adanya ya, pakai kaos oblong biasa, murah begitu ya. Orang ini pendeta miskin sekali, kurang iman. Nah, dari karismatik kritik ya. Ini pendeta miskin, kurang iman, kurang makan, paling-paling dia tidak punya uang ini begitu ya. Tapi mereka tidak tahu keadaan saya, saudara. Sesungguhnya seperti apa mereka tidak tahu. Nah, kemudian dari pihak Katolik, mereka bandingkan saya dan romo mereka, ya. Mereka bandingkan saya dan romo mereka, saudara. Lalu mereka bilang jual segala sesuatu itu dan miskin, jadi miskin, lalu melayani Tuhan. Lalu saya bilang, di Alkitab mana perintah seperti itu? Apa ada tidak? Untuk menjual segala sesuatu lalu kita miskin, lalu kita tidak punya apa-apa pun. Aneh sekali, saudara. Maka begini, orang seperti ini tidak bisa bertumbuh iman mereka, saudara. Itu tadi, kalau nggak jatuh ke ekstrim menyenangkan diri dengan segala fasilitas mewah dan segala kemewahan dan segala hal yang serba fantastik ya menurut standar dunia ini, seperti pendeta-pendeta yang saya singgung tadi itu,
Ya, yang saya tidak sebut nama saudara, tapi saya akan sertakan link nanti di deskripsi video ini supaya saudara baca sendiri tulisan itu. Ya. Lalu kalau bukan jatuh di ekstrim itu, mereka jatuh ke ekstrim yang satunya tadi. Ya. Mereka menyuruh orang itu hidup melarat lalu bertapa. Mana ada panggilan Kristen yang engkau harus jual semua hartamu, jual semua itu, lalu hidup melarat, lalu kemudian kamu bertapa. Ini menjadi irasional ya, saudara. Itu bukan cara Kristen, itu cara kafir itu. Jadi dua-duanya cara kafir, saudara. Kalau yang pertama itu hamba mamon, yang model yang pertama tadi itu hamba mamon, hamba uang, itu cara kafir. Yang menyuruh orang memiskinkan diri, hidup melarat lalu bertapa juga itu mamon juga itu. Itu kafir juga itu. Dua-duanya bukan ajaran Kristen ya, saudara ya. Jadi ini komentar-komentar ini luar biasa ya, saudara ya. 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 Ya, apa boleh buat saudara ya. Jadi saya biasa aja lah saya saudara ya. Kalau saya sendiri berani mengatakan, sejak saya menerima panggilan Tuhan untuk full time melayani, saya lepaskan segala sesuatu, pekerjaan saya punya pekerjaan, bukan tidak punya pekerjaan, dan gaji tetap ya, saya lepaskan semua, lalu saya full time melayani Tuhan dan tidak langsung masuk sekolah teologi. Beberapa tahun kemudian baru masuk sekolah teologi, dan sampai saat ini saya jadi pendeta, saya pelayanan, saya jadi pengajar, juga saya jadi apologet ya, saya menulis buku teologi ya. Sampai di titik ini saya berani berkata satu hal saja, Tuhan pelihara hidup saya dan cukup. Itu aja. Tuhan pelihara hidup saya dan cukup. Itu aja, saudara. Jadi saya berdiri di tengah-tengah, dan sesuai dengan prinsip saya ada di tengah-tengah ya. Saya akan tetap terus menampilkan hidup yang sederhana saja, hidup bersahaja, karena itu yang paling mulia di dalam pemikiran saya. Bukan cor-coran seperti pendeta-pendeta karismatik yang orientasi cuan, orientasi kemakmuran ya, saudara ya. Tetapi sekaligus juga saya melawan mereka yang suka menghina persembahan, yang suka mengkritik persembahan. Orang kasih persepuluhan dikritik, orang kasih persembahan dikritik. Mereka dipakai setan itu ya. Jadi kau kira pelayanan gereja ini tidak butuh uang ya. Engkau pergi memberitakan Injil, membuka pos baru, tidak butuh duit begitu. Ya. Jadi kehidupan pendeta tidak butuh duit begitu. Bagaimana kita menjalankan gereja ini, pelayanan gereja tidak butuh duit begitu. Semua butuh duit. Dan duit itu dari mana? Yuk masukkan proposal kepada pemerintah. Ini bukan cara Kristen. Masa hidupnya gereja masukkan proposal ke pemerintah. Ya, masukkan proposal ke pemerintah, minta bantuan pemerintah begitu. Tidak, dari jemaat, dari persembahan jemaat. Ya, lalu Anda sendiri menghina persembahan jemaat. Ya, yang biasa menghina persembahan jemaat itu mereka yang paling kikir dalam memberi persembahan. Tuhan akan menghukum mereka nanti. Saya tahu itu orang yang suka kritik-kritik persembahan itu, dia tidak beri persembahan itu. Tuhan akan menghukum mereka nanti. Ya, karena mereka menghina pekerjaan Tuhan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, gereja atau pekerjaan Tuhan itu selalu hidup dari sumbangan jemaat, selalu hidup dari persembahan jemaat. Perjanjian lama seperti itu, perjanjian baru juga seperti itu. Ya, tapi Anda menghina itu, Anda melawan Tuhan. Ya. Jadi bagi saya dua-duanya ini ekstrim yang harus saya lawan. Ya. Baik yang model yang pertama tadi yang orientasi kemakmuran, orientasi cuan, itu hamba-hamba setan mereka itu. Sekaligus jemaat-jemaat, gereja-gereja yang mengkritik persembahan, yang tidak mau memberi persembahan, mereka juga dipakai setan untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Ya, saya clear. Ya. Jadi saya pikir itu ya. Jadi Anda yang mengkritik saya sebagai, ya ini biasa dari pihak Katolik ya. Ini pendeta persepuluhan karismatik ya, yang suka memakan persepuluhan. Saya sendiri beri persepuluhan. Dengar ini baik-baik. Saya sendiri memberikan persepuluhan secara rutin.
Saya sendiri memberikan persepuluhan secara rutin. Dan uang itu kemana? Itu uang gereja yang kelola, bukan saya. Paham? Itu gereja yang atur, bukan saya. Bukan milik pribadi saya itu. Tapi saya sendiri memberi persepuluhan. Ini banyak orang Katolik kritik saya. MEM, kau hidup dari persepuluhan. Kau kaya dari persepuluhan, katanya. Jual semua hartamu itu, katanya. Bodoh sekali, kau tidak tahu keadaan saya. Kau tidak tahu apa-apa keadaan saya. Ya. Thank you for the happiest year of my life.